Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن برحمة الله يا أرحم الراحمين. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat asar Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita masih bisa bermajelis, duduk bersama di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana usia kita semakin bertambah dan jatah hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Kemudian kita juga dalam menjalani kehidupan di dunia ini pasti akan ada yang namanya ujian. Tetapi kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sujud kepada Allah, kita bisa hadir di pengajian, datang ke rumah Allah, majelis ilmu. Ini mungkin adalah nikmat, ini pasti nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kita alim, bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah masih sayang kepada kita. Mungkin apakah kita mungkin pernah merenung di rumah-rumah kita, kemudian tanpa sadar kita meneteskan air mata karena kita ingat masa lalu kita. Mungkin dulu kita lalai, jauh dari Allah, jauh dari masjid. Tapi alhamdulillah di waktu-waktu ini sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita digerakkan hati kita untuk hadir di masjid, dimudahkan untuk hadir di tempat yang mulia ini. Dan di antara kita ada yang baru belajar mengaji, ada yang mulai rajin berjamaah, rajin berbuat kebaikan, dan mungkin dulu kita belum bisa sholat di awal waktu. Alhamdulillah saat ini kita sudah mudah dan ringan untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di awal waktu. Bahkan kita juga tambah dengan sunnah-sunnahnya. Ini bukan hal yang kecil, ini merupakan hal yang sangat besar, nikmat dari Allah yang tidak bisa digantikan dengan harta sekalipun. Ini adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur pula kepada Allah. Kalau kita masih hadir, bisa melaksanakan sholat, itu karena Allah yang menggerakkan kita. Kalau kita bisa beribadah, itu semua karena Allah yang mengizinkan kita. Allah juga berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku. Tetapi jika kalian kufur atau tidak bersyukur, sungguh azabku sangat pedih. Jadi kalau hari ini kita sudah lebih baik dari masa lalu kita, itu perlu kita syukuri. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah, jangan lupa kita juga memperbanyak sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, hanyalah
satu nama yang wajib kita sebut dalam sholat kita. Hanya satu manusia yang doanya menyebut nama kita jauh sebelum kita lahir, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah itu sangat sayang dengan kita, tidak ingin umatnya masuk ke dalam neraka. Bahkan ya, beliau dalam sebuah riwayat itu di akhir kehidupannya memanggil ummati, umatku. Dia pikirkan umatnya. Ya, kita sebagai umatnya yang saat ini sudah mulai mengenal beliau, sudah mulai sering mendengar nama beliau, maka sebaiknya kita sudah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna aqraban nasi minni yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bersama-sama mempelajari tentang bersalam-salaman. Salaman ini ternyata sesuatu hal yang sangat mulia, sangat mulia. Ya. Tetapi kita juga harus memperhatikan hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam salaman ini. Ya. Kadang ya, ketika kita mungkin habis mengaji, ya, habis datang dari tempat orang tua, silaturahim, kita ketemu saudara dan seterusnya. Nah, ini ternyata kita ini juga ada yang boleh kita salaman, ada juga yang kita tidak boleh bersentuhan tangan kita ini. Nah, ini yang perlu kita sama-sama pahami. Kadang-kadang kita juga terlupa ini. Kita sudah tahu, tapi ini kita sembari mengingatkan. Ya. Yang pertama, yang boleh kita bersalaman, kita boleh menyentuh tangannya itu adalah sesama jenis, ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Ini penting kita salaman ini. Salaman, bahkan sangat dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani, ya, fayatasafani illa ghufira lahuma qabla ayyaf." Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan, melainkan dosa keduanya diampuni sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini yang boleh kita bersalaman, sama jenis. Kemudian yang boleh juga kita salaman itu kepada yang mahram. Ya, sering kata kalau kita dengar muhrim gitu Pak ya. Nah, ternyata bukan muhrim tapi mahram, ya, mahram. Mahram ini artinya orang yang haram dinikahi selamanya, ya, tidak boleh dinikahi selamanya. Nah, ini boleh kita salaman dengan mereka. Pertama, ayah dengan anak perempuannya, ini boleh salaman. Ibu dengan anak laki-lakinya, ya. Saudara sekandung, ya, kita mungkin ada kakak perempuan atau adik perempuan yang kandung, itu boleh kita bersalaman. Kemudian kepada kakek, nenek, nah itu boleh, kita boleh bersalaman. Kepada cucu. Nah, tapi kalau kepada menantu ini berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Kalau kepada menantu ini. Nah, tapi kalau kita ambil jalan tengahnya, karena menantu ini kan sudah menjadi anak, gitu ya. Kita ambil pendapat yang memperbolehkan. Ya, kalau menantu dengan mertua, ya itu boleh, sebenarnya boleh diperbolehkan kalau sama. Tapi ada ulama yang lain, ya, mungkin nanti kita ketemu saudara atau ketemu teman yang dia mungkin kepada mertuanya tidak salaman, berarti dia ambil pendapat yang tidak memperbolehkan. Tapi kalau kita, ya, kita boleh kalau kita
bersalaman dengan mertua kita, ya. Karena sudah tidak boleh menikah kalau mertua sama menantu nggak boleh menikah, ini harus salamannya harus ya bersentuhan gitu, karena udah mahram gitu kan, ijab qabul itu tidak boleh. Tapi ada ulama yang tidak memperbolehkan, tapi kita ambil yang memperbolehkan. Kemudian, nah ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh bersalaman, saling menyentuh. Nah, ini misalnya yang sudah dewasa ya, seorang ibu-ibu bersalaman dengan tetangganya misalnya, yang laki-laki, nah, tidak boleh. Bapak salaman dengan temannya, walaupun teman kantor segala macam, ya. Kadang-kadang ada, sudah saya anggap adik sendiri, nah ini jangan. Ya, ini bukan mahram, tidak boleh. Rekan kerja, rekan sekantor, kadang-kadang ya ini banyak yang mungkin entah dia lupa atau belum tahu ya, atau dia mengambil pendapat yang lain, mungkin kita tidak tahu. Kadang-kadang ada guru juga ya di sekolahan itu sama guru, padahal ya berbeda jenis kelamin. Ya, ibu guru perempuan sama ibu guru, bapak guru laki-laki salaman. Nah, gimana? Ini tidak boleh karena bukan mahram. Kemudian ini yang mungkin sering ditanyakan, suami dengan istri orang lain yang tidak boleh ya, tentang bapak dengan teman anak perempuannya. Kadang-kadang ada anak-anak perempuan yang punya teman sering main ke rumah, nah, terus salaman sama salaman, nah nggak boleh. Karena ini bukan mahram kita, ini teman anak kita. Ya, mungkin ibu-ibu punya anak laki-laki yang udah remaja ya, SMP, SMA, belajar kelompok ke rumah kita kan. Terus dia salaman, tante, salaman ke kita, assalamualaikum tante. Nah ini nggak boleh, karena itu teman anak kita. Ini bukan mahram. Kemudian yang lebih tegasnya lagi, seorang guru ya kepada murid yang berbeda jenis kelamin, misalnya kayak di SMA, SMP ya. Kalau masih bayi masih nggak masalah, tapi kalau udah SD kelas 6 yang udah balik itu sebaiknya tidak. Kita sudah mulai ajaran, bahkan di sekolah Muhammadiyah itu biasanya dia sudah tidak boleh dari kelas 1 SD itu, dari TK bahkan sudah mulai diajarkan kalau kepada guru itu, kalau anak itu perempuan, salamannya begini saja. Ya, di dada itu ya, di salam itu, nggak menyentuh. Sudah mulai diajarkan anak-anak itu. Jadi nanti ketika besarnya terbiasa dan tidak canggung lagi. Ya, mungkin ini yang kadang-kadang kita mungkin lebaran lebaran ketemu sama, nah kayak sepupu itu sebenarnya tidak boleh. Sepupu, ipar itu bahkan Rasulullah dalam ini ipar itu kematian. Itu memang keras, tegas semuanya itu tadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ipar itu kematian. Alhamdul maut ini, jadi alhamdul maut, jadi tidak boleh betul. Ipar itu tidak boleh bersentuhan dengan suami atau istri dari kakak atau adiknya, ini tidak boleh. Nah inilah yang bisa kita lihat, ya, mungkin atasan ini seorang laki-laki, misalnya kita punya bos, misalnya di perusahaan, bos kita laki-laki, kita anak buahnya perempuan misalnya, salaman harus, itu tidak boleh. Jadi intinya kan bukan mahram. Berarti yang boleh tadi hanya yang boleh itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu boleh. Ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, saudara sekandung, ya kakek, nenek, cucu, mertua dengan menantu, itu boleh salaman. Ya, salaman juga mungkin nggak terlalu berlebihan, Pak ya. Nanti ini yang kadang-kadang juga yang namanya syahwat orang itu beda-beda. Walaupun mungkin nanti karena kalau orang tua, Pak ya, kalau sekarang agak riskan sih. Kalau misalnya orang tua ayah dengan anak perempuannya, misalnya salaman terus dipeluk anaknya, nggak apa-apa, karena kandung kan. Tapi kadang-kadang kalau mertua ini bingung gitu. Kalau mertua ini, ya kan? Kalau mertua ini walaupun boleh, gitu, tapi jangan jangan terlalu ini juga. Ya orang tua benar ya boleh kita bersalaman, tapi jangan terlalu berlebihan. Itu tadi ada
juga ada koridor-koridor yang perlu kita. Tapi kalau laki dengan laki salaman ini kalau lebaran itu sambil kita boleh kalau itu ya, malah dianjurkan. Nah inilah hal-hal yang bisa kita sama-sama pahami. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau nanya dulu belakang tentang salaman ini? Mungkin ada yang kurang saya sampaikan. Sama ponakan, Pak. Oh ya, ponakan Pak ya. Kepada ponakan juga ini paman kandung ya, paman kandung. Tapi kalau yang ini itu kalau jalur dari ayah, jalur dari ayah. Kalau dia ini kakak atau adik ayah, nah itu boleh salaman. Tapi kalau dari jalur ibu, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Seperti itu. Tapi kalau yang jalur ayah, paman atau bibi dari jalur ayah, itu boleh. Anak-anak kita ya. Karena dia boleh mewalikan, Jadi wali ya, wali dia. alasannya karena dia bisa jadi walinya. Ya, alasan dia bisa jadi wali ya. Kalau yang dari jalur ayah ya. Ayah sama ayah. Kalau jalur ayah diperbolehkan salaman dengan paman atau bibi. Tapi sekali lagi tidak boleh, jangan terlalu berlebihan juga sama bibi gitu, cium dan cipika-cipiki jangan. Ya salaman aja biasa, kita menghormati seperti itu. Tapi jangan terlalu berlebihan. Itu ya Pak. Jadi jalur ayah itu boleh kita. Tapi kalau untuk jalur ibu ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Ya. Tadi kita ambil jalan tengahnya, mungkin salamannya tidak terlalu ini saja. Kalau salam tempel gimana? Salam tempel. Ya ada salam tempel. Tempelnya ini. Tempelnya ini. Salamnya boleh tempelnya ini. Tempelnya ini. Ya masalah. Ya, langsung ke kantong aja amplopnya. Misalnya nanti saya keluar dari sini langsung ke kantong aja, jangan tangan, langsung ke kantong aja. Gak usah salam. Itu kalau Ya. menantu laki-laki ke mertua, Ya. perempuan itu masuk laki termasuknya itu. Ya. Saya dengan mertua saya perempuan itu saya masuk laki kerja. Ya. Kapanpun saya nggak bisa nikah dengan mertua. Boleh. Kalau menantu ke mertua boleh. Nah iya, artinya kan menghormati itu maksudnya. Ya. Yang Saya laki-laki, mertua saya perempuan. Heeh. Dan istri saya meninggal pun sampai kapan kan Iya, Enggak akan mungkin. Ya. Menghormati itu maksudnya ya. Iya, boleh. Selamanya gitu loh, selamanya dia sudah mahram kita. Kalau sudah cerai sekali itu tetap Boleh. Walaupun sudah cerai sekalipun, misal sudah pisah, sudah cerai, itu mertua kita tetap jadi mertua kita. Salaman tidak batal. Tidak dilarang. Boleh kita bersalam bersentuhan, berarti itu boleh. Ya. Ya, kemudian ini ada juga perbedaan juga antara kalau misalnya kita melihat ada orang sepuh juga, misalnya udah sepuh benar, sudah tua betul misalnya, itu bukan mahram kita, tapi kita salaman boleh. Itu ada juga pendapat seperti itu. Misalnya kita ketemu dengan ya sudah mbah-mbah, sudah nggak bisa lagi, ini udah tua betul, terus kita salaman nggak ada masalah, nggak ada aliran-aliran apa-apa. Ya, kalau misalnya saya salaman sama ibu-ibu udah nggak boleh, gitu. Nah, jangan. Kadang-kadang kan gitu sering kalau kita ada pengajian tablik akbar, datang ustaz, misalnya saya terkenal misalnya, terus kita minta disalam, jangan, apalagi itu ya ahli pemuka agama ya. Pemuka agama ini justru harus sangat berhati-hati terhadap hal-hal yang seperti ini. Bahkan dalam sebuah hadis ya ini sangat keras sekali dari Rasulullah SAW, jika kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan hadis ini sahih. Jadi maksudnya saking tegasnya Rasulullah mengingatkan, lebih baik kepala itu ditusuk jarum besi daripada kita memegang menyentuh orang yang bukan mahram kita, wanita yang tidak halal dengan kita. Seperti itu. Saking tegas Rasulullah memperingatkan hal ini. Itu tadi, jadi waduh gimana ya, saya sudah biasa. Nah itu tadi kita sudah mulai membiasakan. Nah ini bagaimana solusinya? Kalau misalnya kita nanti disangka sok alim lah, disangka sombong, disangka nggak sopan segala macem,
Ya mungkin begini aja caranya. Maaf saya udah wudhu gitu aja. Ya maaf udah wudhu gitu aja. Jadi kita wudhu. Jadi posisi kita dalam posisi berwudhu. Jadi kita salaman juga kan ketahan gitu. Jadi kalau dia nanya kok nggak usah, maaf udah wudhu tadi gitu. Jadi ngomongnya gitu aja, udah wudhu tadi. Gitu. Misalnya kalau dia waktunya pagi mau sholat duha dulu, udah maaf udah wudhu. Jadi ginian, jadi kita tengkupkan di dada gini saja, nah, gitu. Ya mungkin sudah biasa. Kalau sekarang kayaknya bukan suatu hal yang langka lagi Pak ya. Sekarang sudah biasa. Banyak orang-orang yang sudah membudayakan salaman tidak bersentuhan itu. Karena kita juga waktu itu pernah COVID kan. Jadi waktu COVID itu kan udah terbiasa. Jadi kita sudah tidak. Tapi kalau sama orang tua, sama ayah sendiri, ibu sendiri ya jangan salaman, cium tangan. Kita wajib gitu. Nah, inilah hal-hal yang mungkin bisa kita sama-sama pahami. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengamalkan hal ini. Ada sebuah kata mutiara, jika suatu hari tangan kita tidak bisa lagi menengadahkan karena usia, semoga ya tangan kita ini dikenang bukan karena banyak salaman, tetapi karena banyak membantu orang. Ya. Dan jika kita harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tangan ini disolatkan dengan tenang karena tangan kita pernah menolak dosa walaupun sambil menahan malu. Mudah-mudahan yang menyampaikan saya dan kita juga yang mendengarkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk menjalankan syariat Allah dengan baik, dengan sempurna sehingga kita nanti di akhirat mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah kita lakukan di dunia yang sebentar ini. Demikian. Mungkin ibu-ibu ada yang mau nanya? Tidak ada ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa nahnu nata'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.